Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan membahas ya salah satu saham di subsektor transportation and logistik ya, di pelayaran khususnya, yaitu saham dengan kode ticker Nelly ya. Di mana Nelly ini labanya naik 135% ya, sampai dengan September ini. Dan ya pasti banyak yang berharap tahun depan dividennya bakalan jumbo lagi ya. Dan saya akan bahas juga ya prediksi ya, menurut saya lah ya, bisa salah bisa benar ya, dividennya kira-kira berapa persen. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin menginformasikan kalau ada video yang baru saja saya buat ya, membahas tentang IKN ya, perusahaan-perusahaan apa saja yang mulai investasi dan mulai bekerja ya, membangun jalanan, tol, bangunan, rumah di Nusantara ya, ibu kota Nusantara. Dan perusahaan-perusahaan apa saja ya yang bisa kita beli sahamnya itu ya, yang terdaftar di bursa kita. Jika teman-teman berminat bisa tonton videonya di sini. Nanti linknya bisa saya taruh di kolom deskripsi ya, atau di pojok kanan atas ini. Dan ada juga daftar dividen ya, yang cum date-nya tanggal 7 sampai dengan 10 November. Ada juga tentang saham milik Saratoga Investama, yaitu MPMX ya, yang biasanya selalu membagikan dividen cukup besar. Dan di kuartal 3 ini profitnya juga semakin naik ya, jadi kemungkinan besar akan membagikan dividen jumbo juga untuk tahun depan ya. Semua video ini bisa teman-teman temukan linknya ya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut sekarang membahas tentang si Nelly ini ya, dimana Nelly adalah perusahaan yang jasa pelayaran menggunakan kapal tunda dan tongkang, lalu ada jasa perbaikan dan pembangunan kapal, serta jasa manajemen, dimana Nelly ini didirikan pada tahun 1977 ya. Ini ya, sampai dengan Mei 2023 ya, itu 85,13%-nya 85,13%-nya dikuasai oleh Hasko Jaya Abadi ya, dan 14,87% dimiliki oleh publik. Nah, tapi per 30 September bisa kita lihat di sini ya, Hasko Jaya tetap memegang 85,1%, tapi ada lagi perorangan ya yang memiliki di atas 5%, yaitu Bapak Aris Sunarko ya, yang memiliki 5,9% saham Nelly. Nah, Pak Aris Sunarko ini siapa? Ya, itu adalah ini ya, mantan CEO Samco Timber Limited. Jadi dia banyak bergerak di bisnis kayu ya, dimana ada ini ya, perusahaan yang baru IPO ya, kalau nggak salah tahun ini ya, Wijaya Cahaya Timber, yaitu kode tikernya FWCT ya, dimana FWCT ini dimiliki oleh PT Fortuna Anugrah Sumber ya, sebanyak 71,67%. Nah, PT Fortuna Anugrah ini dimiliki oleh Bapak Aris Sunarko ini ya, jadi bisa dibilang dia juga yang menguasai FWCT ya. Dan bisa dilihat sini ya, yang saya kotakin merah ini, Aris Sunarko tercatat sebagai pemegang saham dari Nelly ya, pelayaran Nelly Dwi Putri, sejak 31 Desember 2022 ya. Jadi sejak Desember 2022 Bapak Aris Sunarko ini berarti membeli 5,9% saham Nelly ya, 5,99 ya. Berarti sejak Desember sampai sekarang masih sama jumlahnya ya. Oke, dia belum menjual sama sekali sahamnya. Oke, kita lanjut. Nelly ini memiliki beberapa anak usaha, yaitu PT Permata Barito Shipyard and Engineering ya, di mana kegiatan usahanya adalah industri jasa perbaikan kapal dan pembuatan kapal. Lalu ada juga PT Nelly Energy Lestari Indo ya, industri pembangkit listrik, tapi ini belum beroperasi. Lalu yang ketiga adalah PT Pelayaran Hasko Hanley Global ya, yang didirikan pada tahun 2017. Ini kegiatan usahanya adalah jasa pelayaran dalam dan luar negeri ya. Ini armada yang dimiliki oleh Nelly ya, jadi ada tugboat ya, kapal tunda sebanyak 2 unit ya, untuk yang 600 HP ya. Lalu ada 25 unit juga yang ukurannya lebih besar ya, 600 sampai dengan 2060 HP ya. Lalu tongkangnya ada 1 unit ya, yang ukuran 180, lalu ukuran yang lebih besar 270 sampai dengan 330 feet itu ada 26 unit ya, jadi cukup besar. Oke. Lalu memiliki galangan kapal ya, dan juga menyediakan konsultan
pelayaran. Oke, ini data tahun 2022 sih ya, di mana angkutan yang paling banyak itu angkutan apa nih? Ya, angkutan lain-lain nih paling banyak ya, 65% ya. Lalu angkutan batu bara 18% dan angkutan nikel 15% dan angkutan kayu 1% ya. Kayu dan batu split nih sama ya. Jadi batu bara dan nikel ya cukup banyak ya yang diangkut oleh si Nelly ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Oke, kita flashback ke tahun 2022 di mana revenue dari Nelly ini naik banyak ya, 55,34% menjadi 309,6 miliar dan profitnya naik lebih besar lagi ya, 145% ya dibandingkan tahun 2021 ya. Nah, performance baik Nelly ini berlanjut ya ke tahun 2023, bisa dilihat di sini dari kuartal 1 sampai kuartal 3 ya. Itu selalu naik ya. Bahkan ratusan persen ya di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, dibandingkan kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Di kuartal 3 juga ya masih naik ya, 74% ya dibandingkan kuartal 3 ya tahun lalu, di mana kuartal 3 tahun lalu profitnya hanya 36,4 miliar, sekarang menjadi 63,45 miliar ya. Dan bisa dilihat di sini selalu growth ya dari kuartal 1 tahun ini ya. 52,9 miliar lalu naik jadi 61,6 miliar lalu naik lagi menjadi 63,45 miliar. Jadi bisa dibilang sangat baik ya Nelly saat ini ya dari sisi profitnya. Nah, ini kalau digabung ya dari Januari sampai September 2023, bisa dilihat sini pendapatan Nelly naik 89,5%. Beban pokok pendapatannya naik 63% sehingga laba brutonya jadi naik 120%. Dan laba bersihnya yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik 135,6% ya. Jadi saat ini profitnya 177,9 miliar ya, dibandingkan tahun lalu yang hanya 75,5 miliar ya. Oke, ini earning per share-nya sampai dengan September yaitu 75,74 ya. Yang dimana ini 135% lebih besar dibandingkan tahun lalu ya di periode yang sama yang hanya 32,14 rupiah. Dan ini pendapatannya paling banyak ya masih dari sewa kapal ya, dari jasa pemeliharaan, maintenance maupun perbaikan kapal itu hanya 56,5 miliar ya. Jadi hanya mungkin 14%-an ya dari total pendapatan Nelly ya, 14%-nya dari jasa pemeliharaan. Oke, kita lihat dari pendapatannya. Kalau pendapatan kuartal 3 tahun ini dibandingkan kuartal 2 tahun ini itu ada penurunan ya, 15,17%. Tapi kalau dibandingkan kuartal 3 tahun lalu itu ada kenaikan 36,6% ya. Untuk profitnya ya ada kenaikan sedikit lah ya, 1 miliar nih ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu ya. Jadi 1,61 lah kalau dibandingkan kuartal 2 tahun ini. Tapi kalau dibandingkan kuartal 3 tahun lalu ya, kenaikannya itu sangat besar ya, 75%. Karena tahun lalu di kuartal 3 profit Nelly hanya 36 miliar, kali ini 63 miliar ya. Jadi sangat bagus ya. Dengan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan, PER dari Nelly itu 5,21 kali ya. Bisa dibilang ya masih rendah ya kalau kita lihat historinya dari tahun 2017 ya. Dia sempat 14 kali, sempat 11 kali ya. Paling rendah juga 6 kali nih ya. Jadi masih sangat rendah ini PER-nya dibandingkan histori Nelly 5-6 tahun ke belakang ya. PBV-nya 1,59 ya. Nah, kalau ini udah cukup tinggi ya. Paling tinggi mungkin ya dibandingkan histori tahun 2017 sampai sekarang ya. Dan ROE-nya juga paling tinggi tapi ini ya. Sangat tinggi sekali, 31,26%, di mana kalau kita lihat histori paling tinggi itu hanya 21,6% ya tahun lalu ya. Dan DR-nya 0,12 aja. Jadi cukup baik, hutangnya sangat rendah. Dimana kalau kita bandingkan di subsektornya ya, jadi Nelly ini masuk ke sektor transportation and logistik ya, dan subsektornya adalah logistik and deliveries ya, dimana per subsektor ini rata-ratanya 11,01, sehingga Nelly bisa terbilang
sangat rendah ya dibandingkan subsektornya rata-ratanya. Lalu PBV dari subsektor ini 1,94 ya, jadi masih di bawah juga nih ya PBV dari Nelly. Di mana DER-nya cukup tinggi nih ya kalau di subsektornya ya, rata-ratanya 1,71 ya. Jadi Nelly ini sangat rendah sekali 0,12. Nah, itu kalau dibandingkan dengan rata-rata subsektor. Bagaimana kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis ya di bursa kita ya, seperti SMDR, Samudra, Temas, BLTA, Berlian Laju Tanker, LP ya, pelayaran apa namanya? Pelayaran Indonesia kalau nggak salah ya. Lalu ada HATM ya, HAPCO ya kalau nggak salah. Bisa dilihat sini earning per share-nya dari Nelly itu paling tinggi ya dibandingkan 5 perusahaan yang lain. Lalu untuk PR-nya juga ya di tengah-tengah ya, karena masih ada yang lebih rendah PR-nya, yaitu Samudra ini ya, SMDR ya. Dimana yang paling tinggi nih siapa nih? LP ya untuk PR. Untuk PBV juga di tengah-tengah ya Nelly ya, karena yang paling tinggi itu ada si Temas ini 3,34, ada juga yang 1,9 ya, itu HATM. Untuk ROE, nah untuk ROE ini termasuk yang paling tinggi ya, bersaing dengan Temas nih ya dan BLTA. Untuk DER ya paling rendah Nelly ya 0,12 ya. Tapi menarik ya, pelayaran ini DER-nya di bawah 1 semua ya, jadi cukup sehat lah ya karena hutangnya sedikit ya. Jadi sangat menarik ya kalau dari rasio ini si Nelly ya, karena PR-nya termasuk yang rendah ya, tapi ROE-nya termasuk yang paling tinggi ya. PBV-nya juga bukan yang paling tinggi, di tengah-tengah ya. Jadi sangat menarik ya menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen ya. Dari Nelly, SMDR, Temas, BLTA, LP dan HTM ini mana yang menjadi andalan teman-teman ya? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Kalau saya pribadi Nelly ya. Nelly dan LP lah ya yang cukup menarik ya menurut saya. Oke, lalu untuk chart dari Nelly ya, dia saat ini sideways lah ya, sejak awal Oktober sampai sekarang ya, di rentang Rp484 sampai dengan Rp540 ya, walaupun dia sempat nyundul ke atas nih ya sampai ke 610 mungkin ya. Nah, ini tanggal 26 Oktober nih ya, ketika dia rilis laporan keuangannya. Jadi karena laporan keuangannya sangat bagus ya, mungkin orang berbondong-bondong beli di pagi atau di sesi siang ya, saya kurang tahu ya. Tapi setelah itu turun lagi ya. Ini kan sempat naik ke atas 610, tapi dia akhirnya close di bawah ya, di sekitar 500 berapa tuh, 50-an mungkin ya. Ya, jadi karena laporan keuangan bagus ya, sangkain bakal naik ya, naik ya sebentar ke 610-an lalu tapi turun lagi. Dan saat ini harga closing terakhirnya di Rp515 gitu ya. Secara umum masih uptrend ya si Nelly ini ya. Tapi hati-hati kalau dia sampai break ke 484 ya, mungkin perhentian selanjutnya ya di sini ya, berapa nih? 450-an ya. 450 lah kira-kira ya di support berikutnya. Oke, sekarang kita ke bagian dividennya ya, di mana Nelly ini rutin membagikan dividen ya. Dan kalau dilihat sekilas ya, lebih sering membagikan dividen, payout ratio-nya sekitar 50%-an ya. Oke, walaupun sempat rendah sekali nih ya, 15,72%, tapi lebih banyak yang sekitar 50%-an. Di mana dia membagikan dividen biasanya sekali setahun ya, kecuali tahun lalu ya. Mungkin karena profitnya naik banyak dia bagi dua ya, ada interimnya, ada finalnya. Tapi biasanya dia membagikan dividen satu kali ya di sekitar bulan Juni dan Juli ya, kebanyakan Juni Juli ya. Walaupun sempat di Mei dan Agustus, tapi kira-kira Agustus ini mah interimnya ya. Berarti sempat juga nih bagi interim 2021 ya. Ya intinya dia dividen finalnya biasanya di bulan 6 dan bulan 7 ya. Masih lama tapi bisa disiapkan dari sekarang ya kalau memang mengincar dividennya saja. Oke, ini earning per share-nya kalau dilihat per kuartal ya, selalu naik ya. Kuartal 1 Rp22,52, naik lagi menjadi Rp26,22 dan kuartal 3 menjadi Rp27 ya. Jadi kalau di total sampai September tadi ya, earning per share-nya adalah Rp75,74
Kalau kita asumsikan performance kuartal 4 ya sama lah dengan kuartal 3 ya. Jadi kita tambahin saja earning persennya, tambah Rp27 menjadi Rp102,74. Nah, kalau dividen payout ratio-nya kita moderat aja ya, 50% lah ya. Itu maka dividennya sekitar Rp51,37. Dengan menggunakan harga penutupan Jumat kemarin ya, yang Rp515, berarti dividen yield-nya kira-kira hampir 10% ya. Sangat-sangat besar lah ini ya. Sangat di atas bunga deposito ya. Yang maksimalnya berapa? 4,25% ya kalau di bank umum. Nah, kalau kita pesimis lah gitu ya, karena dia sempat bagi dividen payout ratio-nya 28% gitu ya. Jadi kita hitung coba kalau 28% ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Dividennya itu sebesar Rp28,76. Nah, itu pun masih besar ya. Dividen yield ya sekitar 5,58%. Oke. Silakan teman kotak-katik lah ya dengan sesuai harapan teman-teman ya, dividen payout ratio-nya berapa? Apakah 68 ya, atau mungkin saja lebih rendah lagi 15 gitu ya. Seperti tahun 2019, silakan teman-teman kalkulasi versi teman-teman ya. Nah, itu saja informasi dari saya. Silakan komentar ya untuk teman-teman, apakah optimis dividen yield-nya Nelly akan bisa sampai 10% ya, atau ada yang pesimis gitu ya. Mungkin cuma hanya 4-5% saja. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Demikian saja informasi dari saya, semoga berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.